Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal musyahidunal kiram, istami'u min fadlikum. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah pencipta semesta alam. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Pemirsa Aja TV yang dimuliakan Allah, kita bertemu kembali dalam program Ustaz Menjawab hari Kamis yang mulia ini. Tema hari ini minal aidin wal faidin. Untuk mengambil berkah kepada Abi, kami persilakan untuk membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Aja TV yang dimuliakan Allah, Abi Husaini telah membacakan surat Ali Imran ayat 110 ya. Ini ayat dakwah, ayat pengakuan Allah. Umat Islam ini umat yang terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu umat Islam adalah umat terbaik yang ditampilkan di tengah-tengah manusia ya. Kenapa umat Islam ini umat terbaik? Karena kerja umat Islam adalah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Umat Islam ini selalu mengajak kepada yang baik, ma'ruf ya, kepada yang ma'ruf, dan umat Islam juga berperan untuk mencegah kepada perbuatan yang mungkar. Itulah kekuatan Islam. Ketika umat Islam masih melaksanakan perintah Allah, mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah mungkar, maka umat Islam berada di posisi khaira ummah, sebaik-baik umat di dunia ini.
sebaik-baik bangsa di dunia ini adalah bangsa Islam, karena mereka mengajak manusia kepada yang ma'ruf dan melarang manusia berbuat kemungkaran. Nah, ini kehebatan umat Islam. Walau amana ahlul kitabi lakana khairal lahum. Nah, seandainya atau sekiranya ahlu kitab, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani juga beriman seperti orang Islam, seandainya tentulah itu lebih baik bagi mereka. Nah, seandainya orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani beriman seperti orang Islam, mereka itu juga baik. Tetapi mereka tidak beriman, masalahnya. Namun kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Jadi orang-orang Yahudi itu juga orang-orang Nasrani itu orang yang fasik. Fasik itu adalah orang-orang yang berbuat durjana di dunia ini. Kalau begitu umat Islam adalah umat yang terbaik. Apalagi Allah SWT telah membuat jadwal untuk kebaikan umat Islam terus-menerus. Jadwalnya apa? Jadwalnya rukun Islam yang diwajibkan kepada orang Islam ini terjadwal. Misalnya kalau syahadat itu sudah diwajibkan setiap hari lah. Dalam salat kita mengucapkan, di dalam tahiyat itu setiap hari, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku naik saksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu utusan Allah. Itu tiap hari kita baca. Adanya orang Islam telah mentauhidkan dirinya setiap hari. Rukun Islam yang kedua adalah salat 5 waktu. Ini juga mudah dikerjakan oleh umat Islam dan ini wajib setiap hari. Yang ketiga adalah zakat. Itu tidak wajib setiap hari. Malah tidak wajib bagi yang tidak mampu. Tapi zakat ini wajib kepada orang kaya saja. Selain zakat juga terlihat jadwal yang tahunan, yakni puasa Ramadan. Jadi ini hanya bulan Ramadan saja diwajibkan zakat puasa sehingga terjadwal itu. Terjadwal di bulan Ramadan saja. Kemudian rukun Islam yang kelima, haji. Ini juga terjadwal. Bulan Dzulhijjah saja gitu Bulan Dzulhijjah. Jadi dengan demikian keimanan dan ketakwaan orang Islam itu bersinambungan bersinambungan. Katakanlah sudah pudar cahaya imannya, langsung datang lagi ibadat tahunan. Kuat lagi iman orang Islam itu. Kemudian 2 bulan kemudian disyariat lagi kurban, misalnya seperti hari-hari ini kuat lagi keimanan. Jadi umat Islam selalu dalam kuntum khaira ummatin, umat yang terbaik yang ditampilkan oleh Allah di tengah-tengah umat yang lain. Ini luar biasa, maka setiap amal saleh manusia itu akan dibalas oleh Allah dengan jaza. Jaza itu pahala. Jaza itu pahala. Pahala salat itu luar biasa besarnya. Pahala puasa, pahala zakat juga. Apalagi pahala haji. Pahala haji Pahala haji ini cukup luar biasa, sehingga orang-orang yang diterima hajinya yang mabrur, yang diterima kurbannya mereka itu kembali seperti orang yang baru dilahirkan, tidak ada berdosa. Maka disebut di dalam agama disebut, kalau kita hari raya Idul Fitri ini atau Idul Adha ini, kita dianjurkan untuk mengucapkan satu kalimat yang sangat indah, minal aidin wal faidin. Jadi kita berangkat dari hari-hari suci
wal faidin, kepada kemenangan. Menang. Jadi orang-orang yang di jalan Allah ini, orang-orang yang takut dosa ini, orang-orang yang menang. Ini ya Bi, sangat tertarik. Maka karena hari ini hari raya kedua, hari raya haji yang kedua, atau hari pertama yang disebut dengan hari tasyrik, ya. Jadi kita masih boleh bertakbir, masih boleh mengucapkan minal aidin wal faidin. Maka kita memilih tema hari ini minal aidin wal faidin. Dari hari-hari suci kita, hari agama ini, ya, wal faidin, kepada kemenangan. Jadi orang yang sudah melakukan salat, ya, juga sudah berkurban, mereka itu adalah orang-orang yang menang. Kemenangan, mereka akan menggapai sebuah nikmat dari Allah, yaitu nikmat kemenangan, kemenangan di dunia dan kemenangan di akhirat. Luar biasa, Habib. Baik pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kami dengan Abi Husaini serta kru Aceh TV juga mengucapkan minal aidin wal faidin. Jadi kita dari hari-hari yang suci kepada kemenangan, ya, kepada kemenangan yang nyata. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allah yang maha besar, Allah yang maha besar, Allah yang maha besar, dan kepadanya kembali semua puji-pujian. Baik pemirsa TV, jangan kemana-mana, kita kembali setelah jeda iklan berikut.